ngobrol sama cewek nih otomatis suaranya berubah. Suaranya berubah jadi kayak kamu lagi ngapain gitu. Bikin cewek baper duluan. Wah, bahkan sebelum Wah, ketemuan. Dari sejak pertama kali masuk nih zaman di Ploncok kita di Botak. Gue udah naksir tuh, demen nih sama satu cewek. Ya kan, ih cakep nih, lucu ceweknya. Selama 4 tahun gue kuliah, gak pernah negor bro, gak berani bro. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Clemens Raharja, founder dari The Entrepreneur Society. Dan seperti biasa kalau kita ngomongin di podcast, ini adalah podcast inspirasi di mana teman-teman itu bakal dapet insight baru. Dan insight hari ini teman-teman harus nonton sampai akhir. Kenapa? Karena bintang tamunya itu udah teman lama banget, tapi keren banget kiprahnya ya. Kita ngelihat ini tuh orang yang kita sebutnya sebagai matchmaker. Wah, dan udah 20 tahun dia mempertemukan begitu banyak orang-orang single yang sampai merit ya bro ya, bener ya? Iya benar. Wah gitu kan. Dan berapa banyak juga kayaknya dia coaching untuk orang-orang yang tadinya mungkin pernikahannya udah goncang-gancing tapi terselamatkan. Nah, ini kita bakal belajar banyak. Memang ini topiknya sedikit berbeda, tapi kita pengen kenal lebih jauh. Dan ini narasumber kita, Coach K. Yeah, jadi Thank you. Thank you bro, udah diundang nih. Waduh, senang banget bisa ada di sini. Akhirnya Wah, kita akhirnya ketemu kita juga nih, nongkrong ngobrol bareng. Makanya nih, dan ini tuh kiprahnya kalau ngeliat di sosial media teman-teman ya, itu banyak banget. Nanti mungkin bisa ditunjukin juga nih Coach K segala macam gitu kan. Kalau teman-teman pengen kenalan langsung boleh follow ya, ngeliat di Instagramnya, di TikToknya. Boleh, tuh lihat tuh followersnya follow. banyak banget dan dia udah dikenal di mana-mana gitu kan. Dan buat nanti kalau teman-teman pengen DM boleh bro ya. Boleh banget. Ya kan, lagi ada ini kan misalnya, aduh curhat. cowok gue botak loh. Nah, ya gitu kan bisa kontak langsung sama Coach K. Pokoknya kita pengen dengerin juga, pengen senang-senang ya, pengen kenal, pengen tahu juga nanti sebenarnya kalau kita ngelihat ya di dunia masa kini tuh dating life tuh seperti apa sih gitu. Cuk, sebelum kita mulai, Coach perkenalkan diri dong. Asik. Halo. Kesini kesana nih? Serak, situ boleh, kesini boleh, dah gitu kan. Oh ke situ. Oh iya ke situ. Silakan. Halo saya Kay Safori, saya adalah dating and relationship coach. Saya udah malang melintang nih di dunia percintaan udah 20 tahun. Jadi saya banyak bantu orang, satu yang jomblo buat dapet pasangan. Dua buat yang couple pengen jadi lebih mesra atau udah berantem misalnya pengen jadi lebih harmonis, datang ke saya. Asik. Gitu. Atau yang putus atau yang bercerai pengen move on, dia galau sedih, datang ke saya juga sih. Oh I see. Iya, pokoknya one stop solution deh semua masalah percintaan Anda. Semua Gua 41 tahun nyari pasangan hidup. Mestinya dari dulu nyarinya sama lu kali. Lu sih telat sih kenalnya kita. Iya, gak apa-apa lah. Anyway, terus kenapa bisa terjun ke sini? Kan udah 20 tahun tuh. Berarti dari zaman single atau? Nah, ini lucu nih ceritanya nih ya. Jadi ya biasanya orang itu concern sama sesuatu yang emang tadinya dia sendiri punya masalah di situ. Bener nggak? Oke. Ya kan? Misalnya orang yang kayak gua pengen cari duit gitu. Mungkin dia dulunya kecilnya dari keluarga miskin gitu kan. Betul. Jadi kayak ada masalah di situ. Nah, gue juga sama. Oh, apa nih? Coba nih cerita nih. Nah, gue juga sama dulu. Ya dari zaman remaja kan, namanya kita puber, naksir-naksiran sama cewek. Nah, gue selalu ditolak bro. Oh, Selalu ditolak. Selalu ditolak. Selalu ditolak cewek. Cintanya selalu bertepuk tangan. Jadi friend zone. Ya PDKT udah deket, terus pas nembak ditolak. Ya itu SMP, SMA. Waduh. Dan kuliah. Jadi waktu kuliah aja gue inget banget dari sejak pertama kali masuk nih zaman di Ploncok kita di Botak. Gue udah naksir tuh, demen nih sama satu cewek. Ya kan, ih cakep nih, lucu ceweknya. Selama 4 tahun gue kuliah gak pernah negor bro, gak berani bro. Uish. Cuma ngeliatin doang dari jauh. Okay. Segitu cupunya, segitu mindernya gitu. Pengen punya pacar tapi gak ngerti caranya. Minder, takut, insecure. Kalaupun berani nembak akhirnya ditolak. Gitu. Dan sampai satu titik ya kayak ngerasa ini gimana nih gue bisa mati jomblo nih gitu kan. Oke. Terus? Ya seperti semua kebanyakan orang lainnya kalau ada masalah nyari solusinya kemana? Ke internet. Oke. Nah, gue mulai itu browsing di internet. Apa tuh? Cara cari cewek. Ya, how to find a girlfriend, how to get a girlfriend gitu. Ya, karena pakai yang bahasa Inggris kan, karena pasti lebih banyak entry-nya kan waktu itu. Ya itu zaman-zaman udah kerja lah.
mungkin udah sekitar umur 25 26. 25-26 berarti Iya, nggak pernah 25 punya pacaran 26. tuh? Pernah sih, Oke, tapi oke. itu juga pacaran singkat dan menyakitkan juga sih. Aduh, oke. Diputusin juga. Oke. Itu bisa panjang ceritanya nanti. Iya. Ya googling how to get a girlfriend. Ternyata ya kan banyak. Ya gue cekin satu-satu, gue bacain satu-satu gitu. Nah ternyata di situ gue ketemu bahwa kalau di luar negeri ya, kayak di Amerika di mana gitu, ternyata udah ada yang namanya dating coach itu. I see. Nah gue belajar di situ. Oke. Terus? Gitu, gue belajar dari situ, belajar ilmunya tuh tentang attraction, tentang cowok, tentang cewek, tentang relationship, belajar startnya dari situ. Terus habis itu gimana? Ya dari dating coach luar. Habis itu kita praktekin nih, gue praktekin. Berhasil? Dan progres pelan-pelan berhasil bro, akhirnya dapet pacar gue. Wih, Bisa, mantap. pelan-pelan bisa dapet pacar akhirnya. Iya. Tapi kayaknya emang itu dialami sama semua cowok kali pas muda ya. Kalau kita ngeliat mungkin takut penolakan segala macem gitu kan. Iya. Gue juga gitu dulu soalnya jadi. Lo kalau nggak tahu gue dulu gondrong kriwel bro. Wah. Waktu lagi di kampus. Wah, tapi itu lu mah dulu culun banget. gimana? Maksudnya ada pacar ada? Pertama kali yang benar-benar disebut pacaran tuh kuliah. Oh kuliah. Kuliah itu tapi ya terus habis itu pernah itu kan cuman short period. Iya short period. Tapi habis itu pernah kita sempat lama tuh 7,5 tahun. Tapi tambah menyakitkan gitu. Endingnya sakit. Endingnya sakit. Iya, Ya udahlah udah itu 7 tahun. kisah lama tapi itu membentuk kita bro. Membentuk Ya. yes. Nah terus lanjut gimana tuh jadi Bener. abis belajar gitu? Abis belajar praktekin. Ternyata bisa beneran. Apa Jadi yang lo tambah. lakukan tuh? Yang pertama ubah penampilan. Oh, oke. Gitu. Sebelumnya gue ngasal kan namanya cowok. Apalagi gue juga anak desainnya dulu. Jadi kayak nggak jelas lah, gondrong nggak jelas. Berarti kita semua pernah gondrong. Kita semua gondrong nggak jelas gitu, kemana-mana pakai sendal jepit. Ya akhirnya lu jadi perbaikin lah, rapihan dikit, pakai kemeja, rambut potong. Gitu, pakai sepatu mulai. Start dari situ, terus belajar ngobrol sama cewek. Ya kan, belajar ngobrol sama cewek. Jadi gue latihan ya, misalnya di mall ada cewek di sebelah, ajak ngobrol. Gitu. Oke. Itu tegang-tegang ser tuh. Iya, tapi belajar ngelatih ngobrol dulu karena kelemahan gue kan ternyata kalau ngobrol sama cewek itu gue gugup. Terus nggak tahu topik apa yang menyenangkan gitu loh. Jadinya kan basi banget gitu, garing banget. Iya. Gue ingat pernah ada satu nih, gue cerita lagi ya. Gue pernah bantuin satu cewek taksiran gue juga. Oke. Yang gue suka gitu. Gue bantuin dia ngerjain tugas kuliah. Dan terus dia dapet A. Dia seneng banget. Terus dia mau traktir gue nonton. Iya kan. Oke, terus pas hari H-nya pas nonton. Itu kan kayak sekitar 2-3 jam gitu kan, ada plus makan, plus nonton. Gila, gue gak ngomong apa-apa bro. Buset. Diem bro. Terus tuh cewek gimana? Sampai hari ini gue masih inget itu berapa puluh tahun yang lalu. Gila, itu kayak pengalaman yang sangat memalukan gitu loh. Iyalah pastilah. Ceweknya dia ajak temennya, jadi kita oke. bertiga. Mungkin dia juga tahu kali kalau gue berdua pasti garing. Untung dia ajak temennya. Wadaw, oke. Waduh. Jadi segitunya ya waktu Segitunya. Ya. Terus? Ya apa akhirnya yang latihan ngobrol, harus latihan ngobrol. Jadi kayak contohnya dulu kalau ngobrol sama cewek nih otomatis suaranya berubah. Suaranya berubah jadi kayak kamu lagi ngapain gitu. Oke. Ada persona. Iya. Nah ternyata itu nggak boleh. Nah jadi gue latihan kalau ngobrol sama cewek pakai suara normal. Iya. Oh ada gitu ya. Iya. Okay. Latihan sama cewek pakai suara normal, harus punya topik-topik yang menyenangkan, harus bisa bikin dia ketawa. Tuh guys. Iya.
Belajar ngobrol. Belajar Penampilan, ngobrol. belajar ngobrol ya. Iya. Ngobrol. Jangan diem-dieman, percuma. Nggak bisa baca pikiran. Gue botak juga susah kok. Kan kayak Profesor X nanti. Iya. Ya terus? Belajar ngeledekin ceweknya gitu loh, Ngeledekin bercandain. ceweknya, oke. Bercandain. Karena dulu kan nggak berani sama sekali. Jadi garing tuh. Hmm. Akhirnya dari situ belajar lebih pede, berani ngobrol sama cewek, berani bercandain cewek. Ya akhirnya dapet pacar gitu. Dapet pacar. Bisa yang justru yang gua suka Hmm. mau juga sama gua. Bisa asik. kali Kali ini itu. ya. Iya, akhirnya gitu. Hmm. Oke, akhirnya. Nah. Dari situ gua bikin workshop. Oke. Jadi gua nggak sendiri sih waktu itu, gua ada bertiga. Kita bikin workshop bareng. Workshop apa tuh? Workshop cara PDKT gitu. Cara PDKT. Buat cowok. Oke. Nah, itu startnya tuh 2006. Oke. Kita bikin workshop, sebarin di milis dulu, zaman masih milis, mailing list, iya. Yahoo, Gile itu di zaman blog-blog. Ya 2006. Wow. Yang nonton tapi seumuran kali ya kalau di tes ini mah. Iya. Seumuran lah, masih inget lah dulu Hmm. zaman di blog-blog. Tapi ini banyak teman-teman Gen Z juga mungkin nanti yang nonton mau belajar soal bisnis, karena ini kita memang topiknya sedikit berbeda, tapi ini bagus banget loh. Gitu, gimana kita mengatasi ketakutan kita sampai terus bisa itu, karena terus lanjut apa nih? Betul. Ya Akhirnya itu mulai ngerintis dari sisi mulai dari bisnisnya situ. tuh ya? Iya. Oke. Awalnya kan masih kerja di tempat lain kan, masih kerja full time. Gue art teacher by the way. Art teacher, wanyai. Oke. Art teacher dulu di salah satu sekolah internasional ya kan. Nah terus tapi di weekend gue bikin workshop. Workshop khusus cowok, khusus cowok sebulan sekali. Ada orang yang ikutan. Ada lagi orang yang ikutan. Bulan depannya ada lagi yang ikutan gitu. Loh ini ada terus orangnya. Iya. Ada terus, kita bikin seminar ternyata ada berapa puluh orang. Ada kebutuhan. Ada kebutuhan ternyata. Oke. Ada kebutuhan ternyata. Nah. Ya, dulu websitenya masih ada sampai sekarang. Iya. Hitmansystem.com. Hitmansystem.com teman-teman. itu khusus. Coba nanti bisa ditayangkan tuh ya, kita Iya, lihat khusus. Hitman System. Masih ada tuh program sekarang. Masih ada, websitenya aja masih jadul banget tuh. Belum diupdate. Oh gitu. Oke. Jadul banget dari tahun berapa lah? 2000. Gila. Berapa tuh terakhir? Seru banget ya, mulai dari situ berarti ya. Terus habis itu udah full time tuh. 2010 gua full time. Karena terus workshop juga, keliling Indonesia juga, bikin seminar juga, ke Bandung, ke Bali, ke Medan, Oke. kemana-mana deh, ke Jogja. Wih, seru banget sampai gitu. Iya. Segitu banyaknya marketnya ya di Indonesia ya. Para jomblo pencari cinta. Para jomblo pencari cinta. Dan ini masih cowok doang ya. Cowok doang. Terus ada yang ceweknya? Ternyata banyak juga fans-fans cewek. Oh gitu. Mereka minta dibikinin. Oke. Bikinin kelas juga. Dulu ini lumayan pecahnya pas zaman Twitter, bro. Twitter. Iya. 2009 2010 kan start Twitter tuh. Nah, gua kan sering konten di Twitter. Wah, mulai banyak followers, banyak yang ngefans, banyak yang suka. Gitu. Cewek-cewek juga minta dibikinin seminar. Ya udah kita bikinin deh seminar buat cewek. Yang cowok lu ngajarin tadi cara PDKT, apa aja sih? Nutshell-nya aja, boleh gak? Kalau yang pertama itu kita ajarinnya cara jadi pede kan. Cara jadi pede. Iya, confident gitu. Apa tuh cara jadi pede? Ada nggak? Mungkin buat teman-teman tips singkat aja gitu. Cara jadi pede itu yang pertama, kalau misalnya confidence eksternal, ya itu kan bisa diraih lewat baju. Oke, rapi ya kan? tadi. Baju, penampilan, ya kan. Kita punya skill apa, punya skill yang kita kuasai. Terus juga mungkin cobain hal-hal baru, ya. Tapi yang paling penting itu confidence internal. Jadi sayang sama diri sendiri. Beneran kayak, gue ini, kalau yang cowok misalnya lihat di kaca, gue ganteng juga ternyata ya gitu. Jangan lu ngaca lu bilang, wah lu jelek lu. Iya. Kalau lu pikir begitu, cewek juga pikir begitu. Iya. Berasa auranya kan.
Kalau lu bilang ganteng juga ya gue ternyata ya, lu bisa senyum di kaca gitu, auranya juga jadi berasa lebih pede. Jadi benar-benar sayang sama diri sendiri, care sama diri sendiri, bahkan boleh dibilang sedikit egois nggak apa-apa gitu. Karena lu adalah orang paling penting di muka bumi ini, gitu. Buat lu ya, buat lu adalah orang paling penting di muka bumi ini, gitu. Kita harus take care of ourselves first, gitu. Kalau udah benar-benar sayang, kalau lu sayang kan pasti lu apa? Pasti lu kasih baju yang bagus dong. Nggak mungkin lu sayang sama diri lu sendiri tapi lu nggak kasih dia baju yang bagus, ya kan? Lu pasti kasih baju yang bagus, lu pasti kasih mindset yang bagus, lu pasti kasih makanan yang sehat gitu kan, gitu. Kalau lu sayang sama diri lu sendiri gitu. Kalau lu sayang sama diri sendiri, misalnya contohnya ada cewek yang rese sama lu, ya lu langsung cut aja, gitu. Nggak pakai mikir-mikir lagi, nggak pakai ngejar-ngejar lagi, nggak pakai mohon-mohon lagi, ngemis-ngemis lagi begitu. Pada inilah, ada harga diri lah. Lu sayang sama diri lu sendiri. Itu yang terpenting ya sebenarnya. Iya, itu yang terpenting sih. Nah, kalau yang cewek, lu ajarannya apa tuh? Kurang lebih mirip, cuma dari sisi cewek aja sih. I see. Iya. Cuma perbedaannya kan kalau cowok itu kan lebih maju ya. Cowok kan maju, jadi cowok kan mendekati, mengejar gitu. Mengejar. Jadi emang jurus-jurusnya lebih jurus aktif. Wih, asik. Siapa yang pengen tahu jurus aktif? Kalau cewek itu kan karena di Indonesia nggak bisa terlalu agresif, jadi jurus-jurusnya lebih jurus pasif lah. Oh gitu. Iya. Tapi sama juga, misalnya ya mancing lewat mata gitu kan. Asik. Mancing lewat mata guys. Oke. Terus? Ya, lihat dulu. Misalnya nih cowok nih ya. Misalnya lagi minum kopi nih. Tatapannya langsung. Tapi tap gini. Buang lagi gini. Oke. Gitu. Oke. Wah, kayaknya gue sering kejebak. Ya, gini. Terus dibuang ke bawah kayak malu-malu gitu loh. Oke. Tuh itu teknik yang cewek. Kalau yang cowok gimana? Liatin terus. Kalau cowok ya samperin lah. Cowok samperin lah. Oke. Iya, hai gitu. Hai, aku lihat kamu kayaknya kamu orangnya menarik gitu. Oke. Langsung tuh. Iya. Oke, terus? I think you're cute. Oke, asik. Iya. Terus gimana? Pengen kenalan dong. Aku kamu siapa gitu. Oke. Atau ada juga mau dikasih tahu jurusnya. Boleh dong. Ini yang rahasia simpen nanti. Mesti ikut kelas ini kan ya. Jurus kalau gue biasa kenalan begini, sorry gue lihat lu tadi ya kan. Sorry aku lihat kamu tadi gitu. Dan menurut aku kamu cute banget. Aku harus kenalan sama kamu. Soalnya kalau nggak kenalan nanti aku nggak bisa tidur malam ini. Oh, so asik. Aku kamu siapa? Gitu. It works. Dari rate mungkin 10 orang, penolakannya berapa banyak? Kalau cuma kenalan doang mah, I think almost 100% ya. Wow. Kan cuma kenalan doang. Iya, kenalan. Tapi kalau abis itu ntar misalnya minta nomor WA-nya, ya belum tentu. Iyalah, mungkin 60% lah. Oke. Iya, 60%, 70% mungkin. Oke. Dulu tuh gue pernah nonton film ini, Hitch. Jadi kalau ditanya tadi gimana saya mengatasinya, karena nonton film Hitch. Tahu kan Hitch ya, yang si Will Smith zaman dulu tuh. Iya. Dia dating coach tapi kayaknya yang mahal punya lah di inilah, itu karakter fiksi. Nah itu tuh belajar banyak di situ juga sih. Jadi cuman ya kayak ya sometimes it works, sometimes enggak kan gitu ya. Tapi akhirnya justru dari mulai ngerintis tadi kembali ke Coach K 2010 ya tadi ya, akhirnya mulai full time, terus sekarang bikin yang namanya Kelas Cinta. Iya. Nah itu apa tuh, bisa diceritain nggak kelascinta.com nih? Bisa tunjukin nggak teman-teman Kelas Cinta? Nanti teman-teman kalau pengen tahu cek kelascinta.com ya. Nah, coba diceritain deh apa tuh Kelas Cinta Coach K. Basically sebenarnya kan tadi yang Hitman System itu buat cowok, terus ada Lovable Lady buat cewek. Ya akhirnya kita gabungin aja. Oh jadi Kelas Cinta. Jadi buat jadi platform edukasi cinta buat semua lah. Oh gitu. Iya. Oh, wow. Cinta. Buat yang couple, yang cewek, yang cowok, buat single.
I see. buat putus. Iya. Oh di sini Iya. semua nih. Tuh. Semua di sini. Tuh teman-teman nanti kalau pengen cek ya, cek langsung ke kelas Klik cinta. yang itunya tuh boleh nggak? Coba tuh diklik kelas. Ini soalnya Apa nih? Kelas cintanya. iya kelas cintanya ada. Oke, set kita lihat. Nah teman-teman nanti check out the linknya akan saya taruh di caption juga gitu iya, kan. ini. Nah ini, sembuhkan luka lama dan sakit hati. Wis asik. Oke. Bawah ada Apa nih? oh ada produk, kita ada Oke, buku, oke. online course, ebook. Oh, oke, iya. I see. Rahasia PD di depan cewek dan jago kenalan. Ini salah satu best seller gue nih. Iya. PDKT Chat Playbook. PDKT Chat Playbook. Yes, cara PDKT via chatting. Wis asik. Bikin cewek Kok niat baper. banget tuh kayak ngeliatnya bro. Bikin cewek baper duluan. Wah, bahkan sebelum ketemuan. Aduh, bikin cewek baper lo. Iya. Bro, ini nanya nih. Kalau gue kan brandingnya kan bisnis mentorin Iya. bisnis ya. Kalau lu kan sebagai ini kan, pernah nggak ada persepsi terus kalau nanti lu kan kesannya lu jago banget nih. Ntar cewek-cewek mikirnya wah jangan-jangan ntar gue dimainin doang sama Kay gitu. Ada nggak? Pernah nggak sih? Enggak sih. Enggak ya, aman ya? Enggak sih. Iya. Kalau mikir begitu sih enggak. Ah. Cuma mereka dulu ya waktu zaman-zamannya gue masih dating around ya. Masih dating around ya mereka kayak kamu gini sama banyak iya sama pasti banyak kan gitu. sama banyak cewek ya. Iya. Gitu. Misalnya gue I treat her nicely, misalnya kayak ya gue bawain bunga atau gue jemput atau gue kasih sesuatu. Iya, Dia pasti kan kamu gini sama semua cewek. cewek. Iya sih. Iya. Terus kalau kita ngomongin ini kelas cinta ya, oke. Sebelum kita masuk ya teman-teman pasti pengen belajar kan. Nanti abis ini kita bakal ngelihat case study banyak nih ya nanti di segmen yang berikutnya. Cuman gue punya satu pertanyaan lagi nih. Kita gali ya. Jadi Gimana bro? Ini pengalaman gue juga. Setelah disakiti, 7,5 tahun, kan setelah disakiti tuh. Nah, kan gue jadi bangun benteng dong, ya kan? Oh aku mencintai diriku, aku menjaga dong, bikin Betul. benteng. And then dari situ gue baru date around. Biasanya begitu tuh. Iya, kan. Habis dilukai, Nah itu baru jadi jadi enggak sih, jadi player langsung. Iya, enggak player amat lah. Cuman Nggak player amat. nah Dikit. player dikit. Cuman maksudnya gini kan, terus kan ya udah, karena waktu itu mungkin terluka, gue nggak siap untuk pacaran, ya udah. Gue ngomong jujur, gue nggak pernah mainin perasaan cewek kan. Gue bilang sih, ya gue baru putus nih dari long term relationship. Aduh kayaknya gue nggak siap buat relationship. Tapi gue butuh teman buat jalan. Kalau emang mau, ya boleh lah kita hangout, kan, kita nonton, have fun to go to have fun with gitu. Surprisingly mereka happy aja tuh. Betul. Gitu kan. Nah, terus ya udah akhirnya melalui periode itu, terus habis itu kan udah lewat tuh berapa tuh dari 2008, 7, 8. Gila lama banget gue ya. Enggak dong, 2000 putusnya 2012 ya, 2012 lah, 2011 2012 lah kira-kira gitu kan. Nah, itu 7,5 tahun tuh. Nah, habis itu mulai dating round kan. Nah, sampai akhirnya baru gue tahun lalu married gitu. Karena ya mungkin gue udah tahu nih gue nyarinya yang cewek kayak apa, dan saya udah bahasa Inggrisnya udah nyicip biar seru dikit gitu guys ya. tapi udah sampling. Nggak, tapi minimal kita tahu kan, taunya ya pasangan hidup tuh mau yang seperti apa. Nah, Coach K sendiri ngalamin proses itu nggak? Kayak sekarang udah nikah kan ya? Udah. Nah, terus udah nikah, udah almost 10 years. Udah almost 10 years marriage lagi. Tahun depan, Wow. Keren. Gue belum setahun. Jadi ya masih nanti mungkin perlu ngobrol banyak ya. Cuman lu gimana tuh akhirnya menentukan oke, she's the one. Nah. Terus sampai oke nih, married gitu. Dulu pernah sampai ada orang-orang punya persepsi ke gue nih, ngomongin ke bini yang sekarang gitu kan, masa bukan bini yang sekarang, maksudnya sama istri, teman-temannya dia tuh kan mungkin kenal gue dari dunia mungkin dari gereja atau apa. Dia bilang katanya, hati-hati loh, Clemens punya komitmen issue katanya gitu. Padahal mah enggak gitu kan, emang mencari aja. Belum dapat cewek gitu yang mau dikomitmenin. Nih kan makanya. Ngalamin kan gitu kan? Ada. Nah, itu tuh gimana tuh? Coba dong cerita-cerita. Ngalamin. Asik nih. Iya. Insider news about Coach K. Tapi nanti gue juga mau nanya juga tuh. Boleh. Cerita seru tuh kayaknya. Iya, boleh. Coba. Enggak apa-apa ya, kita gali-gali ya. Terus. Gali-gali. Ya dulu dating around juga
simple kan, kita mau nyari yang mana yang cocok. Ya. Jadi bukannya emang niatnya buat mempermainkan atau gimana, enggak, kan emang nyari yang cocok kan. Gitu. Kalau ternyata nggak cocok, ya udah nggak usah dilanjutkan. Kasihan dua-duanya dong. Betul. Oke. Jadi ya, dan kebanyakan kan cuma kenalan doang. Kenalan kayak 1-2 kali date, feel ada chemistry atau enggak. Ternyata nggak ada chemistry, ya udah. Dan kan juga itu works both ways. Kadang guanya yang nggak ada chemistry, gua yang mundur. Kadang ceweknya yang ternyata juga nggak demen sama gua, kan dia mundur juga. Betul. Gitu. Iya, bukan berarti kayak semua cewek mau sama gua, kagak juga. Iya juga. Semua ada marketnya guys. Iya. Tenang, semua ada marketnya. Banyak juga. Ada yang suka yang berambut gini, ada yang suka yang botak. Yang botak lebih lucu kayaknya. terus lanjut. Oke. Iya, terus akhirnya ya setelah proses kenalan sana sini, ngedate sana sini, akhirnya ketemu sama istri gue ya waktu itu. Ya, dia follower di Twitter juga. Wis, asik. Nah, enaknya kalau kita punya sosial media ya, apalagi kalau dulu itu Twitter lagi platformnya, itu enaknya kenapa? Karena di Twitter itu kan bener-bener ngoceh kan ya. Gua keluarin pemikiran-pemikiran gua gitu. Bukan cuma ngomongin soal relationship doang, tapi ngomongin soal my political views, my religious views gitu kan. Iya. Kebetulan gua non-religious kan. Gitu. Gua nggak religius orangnya. Terus gua juga suka kritik-kritik sosial, ya kan. Kayak gua bilang misalnya kayak ngapain sih resepsi nikah mahal-mahal gitu. Gue sering ngoceh-ngoceh begitu. Nah, enaknya kalau punya platform seperti itu, yang follow kita itu berarti dia agree. Oke. Udah filtering, dia udah agree. Iya. Nah, salah satunya ya cewek gue waktu itu, istri gue waktu itu, ya kan. Dia kan follow gue, dia agree, dia suka, kita interact, replyan. Dia suka retweet, akhirnya ya gue DM, gue ajak ketemu. Asik. Iya, dan cocok banget sih. Emang cocok banget, hampir semua poinnya tuh align gitu. Soal political views, soal religious views juga. Iya. Sama-sama. Iya, udah kalau udah gitu mah udah tinggal udah enak banget, sama-sama. Terus juga kita child free juga. Child free. Sama-sama nggak mau punya anak. Oke. Sama-sama nggak mau resepsi yang gede-gede. Cocok banget sih itu, kayak beneran ketemu gua versi cewek sih. Oh gitu. Iya. Ya udah nikah lah. Iya. Iya. Oh, makanya mantep. Jadi emang udah tahu kriterianya sebenarnya kan ya untuk memilih ke situ. Ya sih ya. Secara intelek nyambung, ngobrol sama dia bisa seru gitu loh. Sampai sekarang, even after 10 years nongkrong sama dia ya seru aja ngobrolnya gitu. Iya. Mantap. Malah pas Covid kemarin kan lockdown. Ya. Pas Covid kemarin lockdown itu banyak pasangan yang bercerai. Karena ternyata bareng sama pasangan lu 24 jam terus-terusan, itu ternyata stressful, nggak cocok. Banyak yang berantem malah jadi cerai. Iya. Tapi kalau gue enjoy banget. Malah. Bagus lah kalau gitu kan. Iya, gue enjoy banget, berasa kayak holiday malah. Staycation ya. Makanya dengan pasangan yang tepat teman-teman itu kita bisa saling elevate, saling angkat ya kan, satu vibrasi. Jadi ya ini bagus banget sih. Makanya emang lu mesti tahu dulu, intinya kita mesti kenal ke diri dulu kan, cintai diri ya. Iya. Kalau kita nggak cinta diri kita nggak bisa tadi kan. Terus kalau misalkan dari situ nanti kita tahu kira-kira ya diri kita bisa nggak sih sama seseorang ini seumur hidup. Nah itu mesti tahu dulu gitu. Nah benar. Ini end of segment 1 teman-teman ya. Memang baru mulai panas nih. Coba di sesi berikutnya kita pengen ngobrol tuh lebih tunggu dulu. Tanya dulu. Gimana lu? Kalau lu gimana nih? Petualangan lu baru soalnya. Baru mau tutup kan. Petualangan lu lebih panjang dari gua soalnya. Kan gua married umur 36. Juga. Enggak lah, beda 5 tahun, Bro. Iya. 5 tahun juga. Panjang itu. Apanya nih? Kok jadi gue yang di interview sih? Gue bilang kisahnya. Ceritanya gimana ceritanya? Iya, pokoknya semenjak yang 7,5 tahun itu gue bener-bener devastated
sampai itu kalau lu ngomong definisi bucin, itu gue yang bucin pol deh, yang benar-benar apapun gue kasih, nganter, jemput, masakin, bersihin rumah, motong rumput apa segala macem deh, pokoknya whatever lu bisa mention itu gue lakukan. Sampai masak gue juga masak bro, semua gitu kan. Jadi kan waktu itu kan merantau di luar negeri kan ya, jadi tinggal sendiri semua juga gue itu I try to do the best. Cuman di situ gue sempat jadi ada ya inilah pihak ketiga lah. Jadi dia dekat sama cowok lain kan. Waktu itu udah sempet wah udah oke lah. Singkat cerita ya sudahlah. Itu gue masih jalan tuh 2 tahun. Itu gue masih benar-benar kan gue memaafkan, cie. Semua hubungan pasti ada masalahnya. Jadi harus berkorban. Wah ya udah. Tapi setelah putus itu ya udah. Jadi gue pencarian jati diri. Gue kenal. Justru dengan gue menyadari bahwa pada saat itu gue nggak sayang sama diri gue. Dan gue benar-benar jadi kayak emang hidup gue tuh cuman buat bahagian orang lain ya? Bukan buat bahagian diri sendiri. Ya di situ. Benar. Nah akhirnya gue mencari jati diri gue, dan justru setelah gue mencari jati diri gue kan gue mulai tuh ya mulai ngurusin badan, terus mulai macem-macem lah olahraga. Dulunya macem. Ini dulu lebih gendut ya kan. Ya sekarang lebih fit gitu. Tapi dulu ngalamin lah. Terus ya apa ya, ngerapihin internal lah semua kan. Nah dari gue yang berubah dari yang tadinya gue yang sangat ngikutin aturan sangat lurus gitu, begitu gue living dengan aturan gue sendiri, rupanya itu atraktif. Betul. Gitu. Jadi ya bukannya dibilang cewek-cewek itu suka sama bad boy ya, sebenarnya bukan bad boy gitu kan, tapi yang udah tahu jati dirinya aja sih sebetulnya. Dan itu momen yang sebenarnya gue bersyukur banget, yang 7,5 itu akhirnya ya itu yang ngebentuk gue jadi gue. Throughout times, dan hubungan kita akhirnya baik-baik. Kita udah sempat waktu itu ketemuan lagi, saling memaafkan, rekonsiliasi. Cuman memang ya jalannya nggak bisa bersatu closure aja. Iya, dan itu bagus banget sih. Gue dapet closure itu, gue bersyukur banget. Kita sempat ngomongan, ya sempat waktu itu juga ada permintaan mau kayak balik lagi gitu kan. Padahal gue ditinggal tuh, terus saya kan mau balik lagi gitu kan. Dan itu juga sebenarnya gue sempat mikir juga, wah gitu kan. Cuman gue pikir lagi kayak, ya tapi gimana? Situasi kondisinya nggak mendukung dia sendiri juga, kayak jadi akhirnya udah mendingan coba jalan terpisah dulu, kalau emang jodoh nanti ketemu lagi. Tapi ya memang akhirnya dia udah married juga, udah punya anak, keluarga, ya udah bagus lah gitu kan. So dari situ akhirnya ya gue benar-benar mencari jati diri aja, apapun itu gitu. Nah tapi sampai akhirnya lu ketemu yang sekarang, istri lu yang sekarang ini, masa kan pasti kan lu kenalan banyak cewek, nggak ada yang nggak ada. Ada yang sempet mau oke nih, udah gitu. Oke gitu kan ya, ada latar belakang keluarga oke gitu. Tapi tiba-tiba kalau ngomongin agama, nah dia waktu itu gue pernah tuh ada ngomongin agama, kita satu kan Katolik ya. Nah tapi dianya aliran yang berbeda. Wah, bingung loh. Kristen tapi aliran berbeda lah gitu. Dan dia sangat militan di sana. Ada perbedaan kepercayaan yang mendasar. Hubungannya oke, keluarga oke. Cuman begitu tak di situ, kita pasti ngobrolnya stalemate tuh. Kayak, wah nggak, gue yang paling benar. Udah deh. Lama-lama ada prinsip yang berbeda. Iya, nggak bisa. Susah. Gue pernah juga waktu itu ada yang dari suku, sebut nggak ya? Pokoknya inilah apa beda suku lah. Dan dia tuh harus ada pernikahan adat. Jadi nikahnya udah sekali, mesti sekali lagi di desanya kan. Waduh, ini nggak bisa nih. Wah udah deh akhirnya. Jadi kayak gitu, hal-hal kayak gitu akhirnya. Jadi ya kita tahu apa yang kita mau. Ya udah deh. Kalau bisa adjust boleh. Kalau enggak ya udah. Pernah ada. Ada berarti gitu. Ketemu yang cocok, tapi ada perbedaan. Kayak perbedaan ini kan kita nggak bisa paksain. Nah, mungkin kalau lu bilang egois tadi ya kayak gue mengenal diri gue, jadi kayak gue tahu nih, udahlah jangan dipaksa lah. Daripada menikah dengan orang yang salah kan. Betul. Gitu. Semua pasti ada kompromi. Betul. Kalau dari sisi gue sih. But ya gitu deh. Nggak tahu dari Coach K gimana. Bener gue setuju banget ya. Dan itu juga sering gue ngomongin juga sama orang. Jangan dipaksain. Kalau udah dipaksain udah pasti bakal jadi masalah ke depannya. Iya. Terutama buat ininya ya, berduanya gitu loh. Beda. Misalnya berduanya udah oke banget. Terus orang tuanya nggak setuju. Tapi selama lu oke, bener-bener kuat, gue maunya sama ini sampai mati gitu, ya udah go for it. Iya sih. Betul. Tapi kalau di antara duanya aja udah, yang tadi lu bilang ada stalemate, udah susah itu. Jangan dipaksain, jangan. Masih banyak lah gitu kan, jadi nggak usah takut gimana juga gitu kan istilahnya. At that time, cuman begitu yang ini ketemu gue sih, nah ya kalau ngomongnya memang lebih ke ini spiritual sih ya. Jadi ya memang religinya sama, terus
dia pendoa bro. Nah gue banyak masa pertobatan tuh gara-gara dia nih justru. Jadi benar-benar ya udah sekarang fully committed. Emang dari dulu juga one woman man, cuman at that time belum ada one woman yang bisa diiniin kan, jadi udah. Oke. Kok jadi gue yang cerita? Udah. Guys, nanti kita pengen di next segmen ya. Pokoknya stay tune. Kenapa? Karena kamu bakal dapat nanti tips and tricks dari Coach K buat kamu yang single bisa nonton gitu ya, boleh ya. Terus kalau misalkan nanti buat ada kisah-kisah juga buat kamu yang udah punya relationship yang mungkin lagi in trouble, kita bakal gali lagi. Karena apa? Coach K, kita ngomongin sekarang tadi kita sempat off cam. Ini ada satu hook juga yang bisa digali. 5 tahun lagi gimana? Jadi kalau gua lihat, karena tiap hari kan gua coaching nih, ada yang konsultasi kan, gua buka private coaching, banyak banget yang datang itu minta dicariin jodoh, ya single yang umurnya udah 30, 40, 50, gitu loh. Wow. Ada yang single belum pernah menikah, ada yang udah pernah menikah ya janda atau duda gitu. Ini susah banget dapat jodoh zaman sekarang. Wow. Iya. Dan gue prediksi 5-10 tahun ke depan bakal ada namanya krisis relationship. Krisis relationship yang single bakal makin susah dapat jodoh. Bakal makin susah. Ya, karena apa? Karena ekspektasi yang nggak realistis. Ekspektasi. Gara-gara sosmed nih, gara-gara TikTok. Standar TikTok orang nyebutnya. Gimana tuh? Nggak tahu nih pasti ini standar TikTok. Iya kan? Standar TikTok itu adalah cewek-cewek pengennya yang kayak opa Korea. Tapi tajir. Tapi baik hati. Royal, romantis, ya. Soft spoken, pengertian, love language ngerti. Iya kan? Jadi dia nyari sosok yang perfect. Padahal kan nggak ada ya. Sementara cowoknya karena keseringan liatin cewek cantik di sosial media, pengennya spek selegram. Spek selegram. Tuh kan tuh. Senyum-senyum lu pada di belakang kan? Gitu. Jadi yang kalau ketemu kurang cakep nih. Gitu kan. Males. Dua-duanya nyari yang pasangan yang nggak ada, yang nggak realistis. Itu dia. Ditambah lagi ada dating apps. Dating apps itu kan swipe. Iya. Itu memberikan ilusi bahwa gampang kenalan lagi, gampang cari orang lagi. Everyone is replaceable. Gitu. Makanya begitu udah ketemu, baik cewek maupun cowok ya, kenalan misalnya di dating apps. Ngobrol, duduk ketemu di kafe, ngobrol sebentar. Mungkin ada yang kayak cara ketawanya aneh, langsung nggak mau gitu. Gitu loh. Yang hal-hal simple aja gitu. Cara ketawanya aneh gitu. Makannya kok bunyi gitu. Langsung di skip gitu. Gue pernah kayak gitu bro, beneran. Terus. Padahal kan untuk build connection nggak bisa cukup satu kali ketemu. Lu harus ngedate dulu 2-3 kali lah at least. Tahu dalamnya. Oke. Pola pikir, cara pandang. Pola pikir, cara pandang, cocok apa nggak cocok. Nah itu yang udah nggak ada tuh era sekarang. Skip aja. Pengennya cepet, instan, boom, ya kan. Makanya ada yang disebut namanya micro relationship. Apa tuh? Biasalah yang cuma sebentar doang. Kayak misalnya contoh ketemu di konser misalnya, and then hook up, ngerasa akrab, ya. Tapi ini bukan soal one night stand ya, tapi berasa romantis dan berasa pacaran dalam waktu singkat gitu loh. Iya sih. Abis itu terus udah hilang. Ya. Banyak kayak gitu sekarang. Banyak. Everyone butuh yang cepet-cepet jadi. Tapi itu yang ngeri, soalnya manusia nggak bisa build connection dengan cara yang seperti itu. Ya. Teknologinya canggih tapi kan manusianya masih tetap sama kayak manusia 100.000 tahun yang lalu gitu kan. Kitanya badannya masih sama kayak nenek moyang kita. Tetap harus butuh real connection, real talk. Tapi gue akuin sih itu benar sih. Nah terus
gara-gara ekspektasi yang nggak realistis begini dan cepet skip orang, akibatnya apa? Yang kedua adalah yang udah punya relationship pun Gatel. jadi gampang. Oke, satu gatel. Oke. Kalau nggak salah berapa, gue lupa statistiknya, tapi berapa persen pengguna dating apps itu sudah menikah? Oh wow. Iya, ada Banyak ya? statistiknya. Oke. Gitu. Terus. Jadi iseng, gampang banget berantem. Gue buka aja Bumble gitu kan. Iya. Misalnya, terus juga jadi punya ekspektasi yang gak realistis juga sama pasangannya. Karena udah kebawa dari yang awal tuh. Gue pengen pasangan gue perfect begini. Padahal dia sendiri nggak ngaca kalau dia juga sebenarnya nggak perfect. Iya. Ya kan? Jadi perceraian pasti bakal meningkat. Sekarang perceraian di Indonesia udah 29%. Wow. Nanti bakalan naik terus. Bakalan nyamain sama negara-negara bule nih. Negara bule berapa? Kalau kayak di Amerika kan 50%. 50%. Iya, 50%. Ngeri ya? Iya, kalau di Indonesia coming soon. Iya. Coming soon. Ini bukan nakut-nakutin ya. Ini beneran gitu loh. Statistik. Gue ngomongin soal fakta gitu. Jadi kedepannya bakal orang lebih pilih pacaran sama AI. Pacaran sama AI. Coming asik. soon nih. Yoi. Ini bener-bener. Udah saya prediksi nih, inget nih. Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa nih kita? Tanggal 10 Juni 2025 ya. Coba prediksinya nih. Tuh guys, itu ketika video ini direkam. Nah, Iya. Tuh bayangin. Menarik. Nah, ini kita bakal belajar lebih banyak lagi. Tapi gue agree banget. Dulu waktu zamannya masih main dating ya. Tau gak strategi aku gimana? Gue swipe kanan semua, bray. Iya. Mau apapun itu. Mau aplikasi kuning, aplikasi yang itu yang biru, cowok manis botak. Cia sih. Swipe. Jadi memilih dari yang menerima kita. Asik, Betul. gitu kan? Iya, tapi ternyata ya karena gitu nggak ada real meaningful. Akhirnya ngedate. Ya bener-bener at that time ya, gue pernah bener-bener kayak seminggu tuh bisa tiap hari sama cewek yang berbeda. Iya. Tapi kan memang saya kalau dibilang player ya enggak, karena kan memang ketemu kenalan kenalan doang. ngedate Iya, gitu kan kenalan istilahnya. Jadi nggak yang sampai relationship gitu, nggak sampai jadian gitu. Karena ya tadi at that time ya itu enough, cukup juga lah, ya udahlah gue ada teman jalan, teman ngomong, teman ini, ya udah mau nonton saat gini kan gitu. Cuman problemnya adalah dan gue realize setelah ini setiap kali nih setelah married nih, ini baru 6 bulan ya, mungkin masih lovey-dovey katanya gitu. Kalau yang udah mau 10 tahun beda ya levelnya. Cuman gue everyday grateful. Gue selalu bilang gitu kan, I'm thankful. Asik. ada karena gue bisa ngelakuin banyak hal yang gue nggak bisa lakukan ketika dulu cuman micro dates gitu ya. Micro relationship. Jadi benar-benar gue bisa being vulnerable, like literally vulnerable, bro. Kayak oke deh, kita ngomong ekonomi lagi nggak beres nih sekarang kan. Kalau biasanya kan kita nutupin, kayak kita harus kelihatan yang gitu kan. Nggak tahu teman-teman reflect nggak gini? Ya kayak mesti ngerasa. Tapi justru kalau emang lagi dating gitu kan lu mesti nunjukin sukses gitu segala macam. Nah, kalau harus ini perform. Betul kan? Nah, ini gue bisa, ya udah gue open, emang ya lagi tight nih, kita harus crunching bareng. Dan itu bisa dilakukan, itu sama-sama saling support. Itu sesuatu yang makanya gue bilang tadi, kalau teman-teman nanti pengen tahu ya, nonton sesi berikutnya gimana Coach K bisa membantu kamu untuk mendapatkan cinta sejati. Asik. Aku jadi ke situ arahnya. But anyway, bro, ending of session 1. Thank you banget for sharing sama kita. Teman-teman kalau pengen kenal langsung ke Instagramnya, TikToknya, Twitternya tadi ada ya. K Savory ya. Tadi teman-teman bisa lihat juga tuh, langsung follow aja. Dan nanti kalau pengen tanya-tanya atau kalau kamu lagi bingung mau nanya tentang relationship seperti apa, hit Koko K. Asik. Oke. Follow. Oke, thank you banget brother udah sharing sama kita. Kalau teman-teman, sampai jumpa semuanya di Entrepreneur Society. Go bold and beyond. Dadah.